Kalau kita membaca argumentasi secara umum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kenapa meminta Gibran itu untuk dimakzulkan ataupun diganti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, secara garis besarnya memang didasarkan atas satu dugaan yang menurut Forum Purnawirawan itu proses pencalonan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden di 2024 itu dianggap cacat secara prosedur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bicara tentang permintaan berbagai teman, berbagai sahabat, dan berbagai kalangan yang seminggu, 2 minggu ini DM dan juga WA supaya saya ikut berbicara terkait dengan isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi ketika ada Forum Purnawirawan Prajurit TNI beberapa waktu yang lalu secara resmi bersurat kepada pimpinan DPR, secara resmi bersurat kepada pimpinan MPR meminta supaya Gibran itu diberhentikan ataupun diganti posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini tentu menjadi isu yang cukup liar dan menjadi isu yang sangat menarik diperguncingkan, karena sampai detik ini isu pemakzulan terkait dengan posisi Wapres itu tentu menjadi isu liar dan tentu saja menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Kalau kita membaca argumentasi secara umum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kenapa meminta Gibran itu untuk dimakzulkan ataupun diganti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, secara garis besarnya memang didasarkan atas satu dugaan yang menurut Forum Purnawirawan itu proses pencalonan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden di 2024 itu dianggap cacat secara prosedur karena didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 yang saat itu dinilai cacat etika dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, Gibran dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup hebat, dinilai pengalamannya hanya sebatas wali kota Solo beberapa tahun dan kemudian lompat menjadi wakil presiden. Secara garis besar itu adalah argumentasi yang kita baca di media soal usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Pertama, kenapa ini menjadi ramai? Karena tentu yang mengusulkan ini adalah Forum Purnawirawan TNI yang mungkin dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi, di mana beliau-beliau dan mereka-mereka para senior kita itu ketika menjadi TNI adalah orang yang memang sepanjang hidupnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi ketika mengusulkan terkait dengan pemakzulan, wajar kalau kemudian begitu banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Semua pihak merespon terkait dengan isu pemakzulan ini. Tapi secara prinsip menurut saya yang pertama, kenapa menjadi ramai? Usulannya itu secara resmi disampaikan ke DPR. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI ini hanya sebatas menyampaikan pernyataan sikap secara informal. Ada beberapa poin yang disampaikan secara terbuka soal situasi politik dan bangsa hari ini, termasuk juga misalnya merekomendasikan supaya Gibran itu diganti. Itu beberapa waktu yang lalu, informal dan tidak formal. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kemudian bersurat secara resmi kepada DPR, kepada MPR, salah satu poinnya adalah meminta supaya Gibran dicopot dan diganti sebagai wakil presiden, tentu memancing satu perdebatan yang cukup luar biasa. Apapun judulnya, ya Forum Purnawirawan TNI ini dianggap sebagai kelompok masyarakat dan ya seperti rakyat kebanyakan yang dinilai harus diperhatikan bagaimana aspirasi dan pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira semua orang sepakat kok, baik yang kontra ataupun yang nolak terkait dengan isu pemakzulan. Dalam iklim demokrasi, usulan apapun itu sangat terbuka disampaikan oleh setiap orang. Sangat terbuka untuk disampaikan oleh setiap kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari isu ekonomi, isu politik, isu hukum, isu sosial, isu lingkungan, isu gender, termasuk juga isu-isu politik kontekstual seperti soal isu pemakzulan. Itu artinya apa? Setiap orang sepanjang diberikan kewenangan dan kebebasan untuk berpartisipasi secara politik, saya kira tidak perlu itu dipersoalkan secara signifikan. Apalagi kita tahu sepanjang DPR ada di negara kita sudah ratusan dan mungkin banyak ribuan sekali usulan-usulan secara formal yang disampaikan kepada DPR, tentu dengan berbagai isu ekonomi, politik, hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah perkara biasa, termasuk ketika Forum Purnawirawan
menyampaikan usulannya kepada DPR dan MPR supaya wakil presiden itu diganti. Itu bagian dari dinamika dan kaidah demokrasi yang memang dijamin setiap orang, setiap kelompok bebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah dialektika politik biasa. Meski kita tahu bahwa selama ini ketika begitu banyak aspirasi yang seringkali disampaikan kepada DPR dan MPR memang hanya dianggap sebagai angin lalu, tidak di follow up, tidak disikapi, dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlampau penting. Tapi terlepas dari itu, ketika Forum Purnawirawan sudah menyampaikan ini kepada DPR, ya tentu suka tidak suka DPR dan MPR ditunggu oleh publik responnya apa. Apakah usulan pemakzulan ini akan diterima, ditolak, atau diambangkan alias diabaikan. Tentu kita akan melihat bagaimana proses-prosesnya ke depan, karena kalau kita mendengarkan sejumlah argumentasi yang disampaikan oleh anggota dewan, misalnya anggota dewan dari PKB mengatakan setiap surat yang ada di DPR pastinya akan dibicarakan, dan itu mungkin akan dikonfirmasi terkait dengan pihak-pihak yang mendapatkan surat itu. Dan mungkin politisi PDIP mengatakan bahwa sangat mungkin usulan semacam ini akan dibacakan di forum paripurna. Itu adalah sikap resmi ataupun sikap pribadional dari sejumlah anggota dewan terkait dengan pernyataan atau usulan dari pemakzulan itu. Kalau kita mendengarkan dari kawan-kawan Golkar, tentu kawan Golkar menolak. Katanya wakil presiden itu tidak memiliki alasan-alasan, atau wakil presiden itu tidak terindikasi apapun, tidak melanggar hukum, tidak melanggar konstitusi yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk dilakukan pemakzulan. Macam-macam. Yang ingin saya katakan adalah ini adalah bagian dari aspirasi dari masyarakat secara umum. Itu sah dalam koridor demokrasi. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, ini secara ilmiah dan secara ilmu politik. Kalau kita belajar ilmu politik dalam sistem presidensialisme, jadi sistem presidensialisme seperti yang kita anut saat ini, di mana presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat, maka mekanisme menurunkan presiden ataupun wakil presiden, dan dalam hal ini adalah wakil presiden, itu tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme parlemen. Kenapa? Karena yang memilih langsung wakil presiden dalam hal ini adalah salah satunya Mas Gibran atau Gibran Raka Buming Raka, adalah rakyat secara langsung. Jadi dalam kaidah politik yang berhak mencabut mandat Gibran itu adalah rakyat secara langsung yang saat pemilu di 2024 yang lalu berpartisipasi terkait dengan pemilu. Bukan parlemen yang memang tidak ikut serta memilih Gibran sebagai wakil presiden. Itu yang saya sebut sebagai sistem presidensialisme. Ada satu istilah yang disebut dengan fixed term. Artinya dalam sistem presidensialisme di mana presiden dan wakil presiden ketika dipilih langsung oleh rakyat, sikap ataupun sistem pemerintahannya itu tidak bisa dijela, tidak bisa dijeda, ataupun tidak bisa diturunkan di tengah jalan sebelum kekuasaannya berakhir. Fixed and term. Jadi sekalipun ada masyarakat, kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan wakil presiden saat ini Gibran, itu tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Nunggu 2029 bisa diganti Gibran dengan cara-cara prosedural, yaitu dengan cara pemilu dan tidak memilihnya lagi. Itu sistem presidensialisme. Kecuali kita itu menganut sistem parlamentarisme. Dalam sistem parlamentarisme seperti di negara-negara lain misalnya, jadi seorang pemimpin, sebut saja mungkin dia adalah Perdana Menteri, adalah mereka yang kemudian kapanpun bisa dicabut oleh parlemen, oleh dewan, karena yang memilih seorang pemimpin adalah anggota dewan, bukan rakyat secara langsung. Itu dalam sistem parlementer. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang kaidah ilmu politik dalam sistem presidensialisme, di mana wakil presiden yang sepaket dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat, tak ada cerita bisa diturunkan di tengah jalan. Ini kalau kita bicara tentang ilmu politik. Hanya sistem parlementer lah yang kemudian memperbolehkan seorang pemimpin diberhentikan di tengah jalan sebelum masa jabatannya berakhir oleh parlemen atau anggota dewan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang keempat, ya, sekalipun dalam sistem presidensialisme secara akademik dan secara keilmuan itu seakan-akan tidak memperbolehkan seorang presiden diturunkan di tengah jalan oleh parlemen, tapi kalau kita membaca Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, tentu saja ada celah di mana presiden dan atau wakil presiden itu dimakzulkan ataupun diganti. Tentu syaratnya cukup berat dan sangat rumit, bahwa dalam hal ini wakil presiden
Misalnya melanggar konstitusi, kemudian melakukan tindakan-tindakan tercela, kemudian terjadi persuapan atau melakukan penyuapan, korupsi, ataupun tindakan-tindakan tercela yang lain, termasuk juga dianggap tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Kalau kita bicara itu per hari ini, tentu saja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu 2024 sampai hari ini, rasa-rasanya tidak terindikasi melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar konstitusi, tidak kelihatan melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan terindikasi penyuapan, korupsi, ataupun tindakan-tindakan tercela lainnya. Tidak ada dalam tindakan itu. Secara fakta politik, Gibran persis setelah dilantik hingga saat ini sudah 7 bulan, rasa-rasanya tidak ada hal-hal yang bisa disebut dengan inkonstitusional. Oleh karena itu, sekalipun pemakzulan itu ada celah hukumnya di Undang-Undang Dasar kita, tapi fakta-fakta yang mengarah kepada pemakzulan itu tentulah rumit serumit-rumitnya. Karena pemakzulan itu memenuhi syarat yang menurut saya cukup luar biasa berat. Salah satunya adalah wakil presiden itu ya itu tadi, korupsi, penyuapan, kemudian misalnya dianggap tidak memenuhi syarat lagi sebagai wakil presiden, kemudian dianggap melawan konstitusi dan seterusnya. Kalau melihat argumentasi itu secara konstitusional, anasir-anasir Gibran melawan konstitusi dan selainnya itu, bagi saya belum ada fakta-fakta politik yang kemudian bisa disampaikan. Meski kita tahu dalam sejarahnya misalnya isu pemakzulan kan sempat juga ramai di Indonesia. Kalau kita berkaca bagaimana Gus Dur itu dimakzulkan, ya tentu karena saat itu Gus Dur jadi presiden dan wakilnya adalah Megawati, adalah pilihan paket yang dipilih oleh MPR. Jadi wajar kalau kemudian ketika Gus Dur dimakzulkan oleh MPR, karena saat itu kita masih melihat bagaimana presiden dipilih oleh MPR, tidak secara langsung, makanya tidak terlampau terjadi keributan dan kegaduhan yang berkepanjangan. Gus Dur di impeachment, Gus Dur itu diganti, tentu setelah Gus Dur itu dinyatakan bersalah secara politik, yang kemudian membuat Gus Dur itu harus diganti posisinya sebagai presiden dan diganti sekali lagi oleh MPR. Sempat suatu waktu ada muncul rumor dan isu yang ada di DPR untuk mengganti dan memakzulkan wakil presiden Republik Indonesia saat itu adalah Pak Budiono yang menjadi wakil presidennya Pak SBY. Tapi ingat, isu pemakzulan terkait dengan Pak Budiono yang terindikasi dan dikait-kaitkan dengan kasus Senturi itu tidak kuat, karena satu, SBY sangat kelihatan sekali memproteksi Budiono, dan yang paling penting Partai Demokrat sebagai partai penguasa saat itu memberikan perlindungan politik yang cukup luar biasa, sehingga kalau ada fraksi-fraksi yang kelihatan secara gestur ingin mengusulkan soal terkait dengan pemakzulan terkait dengan Budiono, biasanya politisi Partai Demokrat suka pasang badan. Itu dianggap sebatas hore-hore dan hanya sebatas riak-riak yang kemudian dianggap tidak terlampau penting. Dan terbukti hingga akhir kekuasaan politiknya, Pak Budiono sebagai wakil presiden itu selamat dan tidak pernah misalnya bisa di-impeachment terkait dengan isu yang dikaitkan dengan Senturi. Nah, itu adalah contoh-contoh kasus yang terkait dengan isu pemakzulan, isu mutakhir pemakzulan pasca reformasi. Gus Dur memang sukses dimakzulkan oleh MPR, tapi kita ingat Gus Dur saat itu dipilih oleh MPR, diangkat dan diberhentikan, termasuk juga dimakzulkan oleh MPR. Tapi ketika seorang presiden dan wakil presiden, dalam hal ini wakil presiden, mau diberhentikan di tengah jalan oleh MPR, itu tidak pernah terbukti sukses ketika misalnya mengacu pada kasusnya Pak Budiono. Apakah isu pemakzulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR ini akan sukses ataupun tidak? Kuncinya itu yang terakhir. Kita lihat bagaimana sikap politik anggota Dewan di masa-masa yang akan datang. Katanya sampai hari ini Dewan itu masih reses untuk beberapa hari, sehingga respon yang ada di DPR baik dari anggota ataupun fraksi-fraksi yang ada itu belum kelihatan signifikan. Overall masih memberikan statement-statement normatif. Cuman ada satu partai yang secara tegas menolak, yaitu Golkar. Menurut Golkar, sekjennya Ahmad Sarmuji mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk memakzulkan Gibran karena Gibran tidak melanggar hukum apapun. Di luar itu,
Misalnya seperti Andreas Hugo Pereira menganggap ya ini adalah bagian dari demokrasi, usulan Purnawirawan itu adalah hal biasa dan sangat mungkin usulan ini akan dibicarakan di paripurna. Politisi dari PKB Daniel Johan kira-kira begitu menganggap ya itu mungkin sangat biasa akan dibahas nanti ketika ada surat datang ke DPR ataupun MPR, dibahas di komisi-komisi yang terkait. Begitupun politisi-politisi yang lain seperti Nasdem mengatakan pemakzulan di Indonesia itu tidak segampang yang dibayangkan, tidak semudah membalik telapak tangan, rumit dan sulit karena ada gemboknya. Oleh karena itu, sebagai sebuah kesimpulan, per hari ini kalau kita mau jujur soal pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bolanya ada di parlemen, ada di DPR. Kita tinggal tunggu apakah parlemen akan melanjutkan gitu ya soal apakah surat pemakzulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan itu akan dilanjutkan, dicuekin atau ditolak. Tapi kalau kita melihat realitas parlemen hari ini adalah parlemen yang tegak lurus dengan Prabowo Subianto, tegak lurus dengan pemerintahan. Oleh karena itu, saya menduga sepanjang hubungan politik presiden dan wakil presiden itu baik-baik saja, maka sepanjang itu juga saya kira ya isu pemakzulan ini rasa-rasanya tidak akan mendapatkan respon apapun di DPR, tidak akan mendapatkan dukungan apapun terkait dengan pemakzulan. Itu tadi kuncinya. Sepanjang hubungan presiden dan wakil presiden itu baik-baik saja. Dalam ilmu politik ya, kalau kita bicara tentang koalisi dalam sistem presidensialisme, ada yang disebut dengan party presidentialization. Nah, itu istilahnya. Party presidentialism adalah satu istilah untuk menjelaskan bagaimana partai-partai politik pendukung presiden adalah semuanya tegak lurus, diorkestrasi, dikonsolidasi oleh seorang presiden yang saat ini sedang berkuasa. Oleh karena itu, partai-partai seperti misalnya ya PKB, PAN, PKS, kemudian Golkar, kemudian ada di situ Nasdem, ya tentu saja di situ ada Gerindra, itu sangat tergantung bagaimana sikap politik mereka oleh presiden yang saat ini sedang berkuasa. Itulah yang saya sebut kunci dari segala-galanya terkait dengan isu pemakzulan wakil presiden hari ini ada di parlemen, karena bolanya bola parlemen. Kalau kita bicara tentang parlemen adalah mereka yang mewakili partai politik mereka masing-masing. Oleh karena itu, siapa yang bisa mengendalikan parlemen adalah mereka yang berasal dari partai politik. Siapa yang bisa mengendalikan partai politik adalah mereka yang bisa menentukan sikap parlemen terkait dengan pemakzulan. Saya kira di situ menurut saya ikut berkontribusi bagaimana terkait dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi berita yang cukup luar biasa. Kalau kita melihat tanda-tanda politiknya per hari ini, apakah karena reses, apakah karena ini suratnya baru masuk ke DPR dan MPR, rasa-rasanya belum ada satupun anggota dewan yang misalnya mendukung soal isu pemakzulan ini menjadi inisiatif DPR. Karena kalau kita membaca undang-undang, isu soal pemakzulan itu adalah harus inisiatif atau diusulkan oleh DPR, tapi harus persetujuan 2/3 dari anggota dewan kalau ada forum paripurna. Per hari ini tak ada satupun anggota dewan yang menyatakan setuju dan mendukung terkait dengan pemakzulan. Itulah kalau kita melihat realitas per hari ini memang belum ada kelihatan tanda-tanda anggota dewan yang setuju dan mendukung terkait dengan pemakzulan ini. Semuanya normatif, semuanya senyap, dan semuanya adem ayem. Kata kuncinya adalah pemakzulan ini bola liarnya ada di DPR. Siapa yang bisa mengendalikan dan mengontrol DPR, dialah yang kemudian akan menentukan segala-galanya. Kita tahu kan siapa yang menggerakkan dan bisa mengonsolidasi DPR. Ia itu adalah yang kemudian akan menentukan segala-galanya. Ini tataran politik normatif di Indonesia yang perlu diwaspadai. Sesuatu yang kelihatan mustahil, sesuatu yang kelihatan tidak mungkin, itu kelihatan sangat mungkin terjadi di kemudian hari. Karena manuver-manuver politik di Indonesia itu kan memang ngeri-ngeri sedap. Sesuatu yang cenderung tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi dalam kenyataannya sering terjadi, yang itu
sekalipun bertentangan dengan logika publik secara umum. Contohnya sudah begitu banyak undang-undang yang diprotes, undang-undang yang ditolak, tapi kemudian juga disahkan kan oleh kawan-kawan DPR. Kita tinggal tunggu. Per hari ini DPR itu anyep, masih sangat adem ayem, tidak ada apapun yang mengarah kepada isu pemakzulan. Tapi itu tadi yang perlu diantisipasi dan diwaspadai. DPR ini kan kumpulan para politisi. Jangan-jangan sesuatu yang senyap, sesuatu yang adem itu menyimpan sesuatu yang tidak pernah dikonfirmasi oleh publik. Sebagai sebuah kesimpulan, celah untuk pemakzulan itu memang ada, di undang-undangnya memang ada, tapi ingat, itu cukup berat karena wakil presiden itu harus ada beberapa syarat, misalnya melanggar konstitusi, korupsi, penyuapan, tercela, dan seterusnya dan seterusnya. Per hari ini rasa-rasanya itu tidak ada indikasi apapun yang mengarah kepada wakil presiden. Tapi sekali lagi, ini hitungan politik normatif. Kita tidak pernah tahu apa yang kemudian terjadi di kemudian hari. Politik kita itu memang penuh dengan kejutan. Politik kita itu kadang penuh dengan hentakan dan hentakan, termasuk penuh dengan gempa bumi politik yang tidak pernah diprediksi oleh siapapun. Saya kira di situ. Salam politik syaun-syaun, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.